anak kecil yang belum balik, orang tuanya wajib memerintahkan anaknya untuk puasa ketika umur 7 tahun, dilatih puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad Abdillah wa ala alihi washabihi wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati para muslimin wal muslimat yang telah menjalankan kewajiban puasa di bulan yang suci ini, bulan yang agung. Mudah-mudahan kita selalu diberi sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa maksimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan diterima seluruh amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan catatan amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni seluruh dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita membaca kajian kitab fikih di bulan Ramadan ini. Ya, kemarin pembahasan sebelumnya sudah kita bahas tentang syarat sahnya berpuasa. Itu ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat yakin bahwasanya hari dia berpuasa di situ hari sahnya berpuasa. Sekarang pembahasan selanjutnya syarat wujubus shaum, syarat wajibnya berpuasa. Syarat wajibnya berpuasa ada 5. Syarat wajibnya berpuasa ada 5. Yang pertama yaitu al-Islam. Sama seperti syarat sahnya puasa itu Islam. Ya. Fala yukhatabil kafir di dunia. Adapun orang kafir tidak ada perintah wajib untuk berpuasa di dunia, tidak ada. Ya. Orang kafir tidak diperintahkan. Ya, makanya di Qur'annya ya ayyuhalladzina amanu Qur'annya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam. Ya, wahai orang beriman diwajibkan bagi kalian berpuasa. Ya, ini khitab kewajiban puasa untuk orang yang beriman, orang Islam. Adapun orang kafir tidak ada khitab kewajiban berpuasa. Yang syaratnya yang pertama syarat wajibnya puasa adalah Islam. Orang kafir tidak diwajibkan berpuasa, bahkan puasanya pun tidak sah ya. Amal murtad, adapun orang murtad naudzubillah muslim keluar dari agama Islam, murtad ya. Yajibu alil qadha idza raja Islam taghlidun alaihi. Wajib mengqadai puasanya di masa murtadnya karena hukuman bagi dia karena dia murtad. Ya, jadi orang naudzubillah ada orang muslim keluar dari agama Islam, ya murtad, ya, di masa murtadnya dia seumpama dia murtad ya selama 10 tahun, berarti 10 tahun Ramadan dia tidak puasa. Ketika dia kembali ke agama Islam, dia wajib mengqadha seluruh puasanya selama 10 tahun. Karena apa? Hukuman bagi dia karena dia murtad. Auzubillah min dzalik. Yang kedua at-taklif. Yang kedua mukallaf. Syarat wajibnya puasa mukallaf. Ayakuna balighan aqilan. Harus sudah baligh dan akil. Ya. Amma sobi adapun anak kecil ya yang belum baligh maka yajibu ala wali amri ayyamura bisawm li sab'i sinin wa yadribu idza taraka al-'ashri sinin idza ataqahu. Ya. Anak kecil yang belum baligh orang tuanya wajib memerintahkan anaknya untuk puasa ketika umur 7 tahun, dilatih puasa. Ya, diperintah nak puasa biar dia terlatih. Ini wajib untuk orang tua ya, bukan anak, tapi orang tua wajib mendidik anaknya ketika umur 7 tahun, dididik untuk menjalankan kewajiban puasa dan dididik menjalankan kewajiban sholat. Itu orang tua. Artinya apa? Kalau orang tua tidak mendidik hal tersebut, maka yang dosa orang tuanya, anaknya tidak dosa. Nah, ketika umur 10 tahun, orang tua wajib mendidik. Kalau meninggalkan dan nurut, diperintah puasa tidak menurut, diperintah sholat tidak menurut, maka orang tua wajib memukul anak tersebut dipukul ya, dengan pukulan yang ringan ya. Dengan pukulan yang ringan ya, atau dibentak, dinasihatin atau dipukul sehingga anak tersebut harus menjalankan kewajiban puasa atau sholat. Jadi syarat wajibnya puasa berbaligh ya, dan yang kedua harus
akal, ya, berbalik dan berakal. Ya. Kalau balik tapi tidak berakal, gila, tidak wajib puasa. Ya, tidak wajib puasa. Nah. Selanjutnya yang ketiga, syarat wajibnya berpuasa adalah al-itoqoh, yaitu ada kemampuan. Ada kemampuan untuk berpuasa. Kemampuan ini terbagi menjadi dua. Kemampuan secara fisik, kemampuan secara syariat. Kemampuan secara fisik yaitu orang yang sehat total, ya, sehingga secara fisik dia mampu berpuasa. Adapun sebaliknya yang tidak mampu secara fisik siapa? Yaitu Syekhul Haram, orang yang sudah tua renta, ya tua sekali, ya dia tidak mampu untuk berpuasa karena faktor umur, sudah sangat tua, maka tidak wajib puasa, cukup membayar kafarah nanti. Wal marid alladzi la yarjabuhu, orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Sama dokter divonis sudah ini sakitnya tidak bakal sembuh sudah. Ini sakit bakal berkelanjutan. Sakitnya tidak ada sembuhnya. Nah, kalau dokter sudah menvonis dia tidak akan sembuh sakitnya, maka orang yang sakit tersebut tidak wajib puasa, tapi cukup membayar kafarah. Kenapa? Dia diharapkan sembuhnya. Jadi membayar kafarah. Tapi kalau sakit yang wajib diharapkan sembuh, maka ketika sakit tidak wajib puasa, boleh tidak puasa. Tapi ketika nanti dia sembuh dari penyakitnya, dia wajib mengqadai puasanya. Adapun yang tidak diharapkan sembuhnya, tidak wajib puasa, cukup membayar kafarah. Yang kedua, sakit karena tidak mampu puasa karena halangan syariat, yaitu apa? Yaitu adalah perempuan yang sedang haid atau nifas. Perempuan yang sedang haid atau nifas, mereka mampu secara fisik kuat, tapi tidak mampu secara syariat karena dilarang oleh syariat untuk berpuasa, ya. Orang haid nifas itu hukumnya haram berpuasa. Makanya talabus bi ibadatin fasidatin haram. Orang yang menjalankan ibadah tapi ibadahnya fasid, tidak sah, itu hukumnya haram, tidak boleh, ya. Orang haid nifas itu tidak boleh puasa, tapi memaksakan puasa, niat atau dia menahan diri seperti halnya puasa, hukumnya haram, tidak boleh. Talabus, ya, dia memaksakan ibadah fasid, yang fasid. Seperti halnya orang yang menjalankan sholat dalam keadaan tidak wudu, ya, dia tidak punya wudu, kemudian dia memaksakan diri untuk sholat, ya. Ibadah fasid yang tidak sah dipaksakan, maka hukumnya haram, hukumnya tidak boleh, ya. Makanya kalau ketika orang sholat, di tengah-tengah sholat dia ingat, oh ya saya ternyata belum wudu, ya, ini sholat berjamaah di masjid, dia shaf paling depan. Dia ingat, ya Allah, oh saya ini belum wudu, lupa. Saya ini belum ambil wudu, saya udah batal. Maka wajib bagi dia membatalkan sholatnya, harus keluar. Jangan diteruskan. Karena, oh saya malu kalau saya mundur ke belakang, saya malu nih sama jamaah di masjid. Dia dipaksakan untuk sholat, maka hukumnya haram. Haram, nggak boleh. Makanya Islam mengajarkan biar tidak malu, seakan-akan kita nutup hidungnya. Keluar dari shaf dalam keadaan nutup hidung, seakan-akan kita mimisan keluar darah, padahal nggak keluar darah, itu buat nutupin malu saja. Jadi keluar dari shaf dalam keadaan nutupin hidung, seakan-akan kita mimisan keluar darah, ya. Jadi yang syarat wajibnya puasa yaitu mampu dalam keadaan fisik dan mampu dalam keadaan syariat, ya, bukan dalam keadaan ada sakit, ya, atau tua renta, atau bukan karena dia haid atau nifas. Yang keempat, syarat sahnya puasa adalah sehat, ya, dalam keadaan sehat, afiat, ya. Sebenarnya mirip dengan yang mampu tadi, ya. Fala yajibu 'alal marid, maka tidak wajib berpuasa untuk orang yang sakit. Yang tadi gambaran mampu tadi dikategorikan yang secara fisik, lawan katanya adalah tidak mampu secara fisik adalah sakit tapi tidak bisa diharapkan tidak bisa disembuhkan sakitnya, artinya sakit yang berterus-menerus, ya, divonis dokter sakitnya tidak sembuh, ya. Yang keempat, sehat tapi ini mempunyai sakitnya yang bisa sembuh, ya. Makanya syarat wajibnya puasa sehat. Kalau dia tidak sehat dalam keadaan sakit, maka tidak wajib puasa. Tidak boleh dia tidak puasa. Tapi nanti ketika sembuh, jangan lupa wajib mengqadha puasanya. Nah, ya, makanya dhabitul marid muftir, ya, tolak ukur orang sakit boleh tidak puasa adalah sakit yang mana kalau dia puasa
bisa meninggal dunia, ya, atau sakitnya bertambah, ya, sakitnya bertambah, atau kesembuhannya tambah lama, ya, maka di sini boleh tidak puasa. Tapi kalau sakit sekedar demam sedikit, ya, pilek sedikit, flu sedikit, kemudian dia bilang, oh saya sakit, saya nggak puasa, nggak boleh. Hanya flu ringan, ya, demam ringan, maka puasa, ya, harus puasa wajib. Nah, ya makanya di sini ulama menyebutkan tolak ukur sakit yang diperbolehkan tidak puasa adalah sakit yang mana kalau dia puasa, dipaksakan puasa, bisa meninggal dunia, bisa tambah lama penyakitnya, bertambah penyakitnya, atau tambah lama sembuhnya. Yang terakhir, syarat wajibnya puasa yaitu al-iqamah dalam keadaan mukim. Nah, apa sebaliknya? Yaitu musafir. Musafir yang bepergian kurang lebih jarak jauh, ya 82 kilo, ya musafir yang boleh sholat qashar, ya. Terus safarnya bukan safar maksiat, ya, dalam keadaan safar mubah, ya. Nauzubillah, ya, kalau safar maksiat tidak boleh sholat qashar dan tidak boleh juga membatalkan puasanya. Tidak puasa, harus wajib puasa. Nah, musafir safar ba'id, perjalanan jauh, kemudian safar yang mubah, ya, maka dia boleh tidak puasa. Tapi dengan catatan, ayu safir qoblatul fajar, dia musafirnya sebelum fajar. Ya, sebelum fajar, sebelum subuh, dia sudah keluar batas kota. Ya. Tapi kalau musafirnya setelah subuh, ya tidak puasa, harus puasa. Ya. Nah, seperti Jumat, ya, ketika dia musafir sebelum subuh, dia pergi di hari Jumat, maka boleh sholat Jumat. Ya. Tapi kalau dia musafirnya keluar batas kotanya setelah subuh, maka harus sholat Jumat di tengah-tengah perjalanannya dia. Inilah daripada syarat-syarat wajibnya puasa, ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua mukallaf yaitu baligh dan berakal, yang ketiga mampu secara fisik dan juga secara syariat, yang keempat dalam keadaan sehat, ya, yang kelima yaitu dalam keadaan mukim bukan musafir. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa taala hamba yang selalu mampu untuk ibadah puasa dan diterima seluruh amal ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.